Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat sore, Bu Hanik serta teman-teman. Di sini kelompok kami akan membahas analisis data dalam penelitian tindakan kelas. Nah, di sini ada saya, Niken, teman saya Tiwi, Deo, Kristi, dan Kalista. Nah, pertama-tama kami akan memberitahu apa aja yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian analisis data, lalu teknik analisis data dalam PTK, analisis induktif data kualitatif pada PTK, pelaksanaan penilaian autentik, dan analisis data kuantitatif pada PTK. Nah, pertama kita akan membahas pengertian analisis data. Nah, analisis data itu adalah suatu langkah untuk menelaah, mengelompokkan, menafsirkan, dan memverifikasi data atau informasi hasil pengamatan yang didapatkan oleh peneliti. Nah, analisis data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti itu dalam menggali informasi, menemukan sebab akibat, pola hubungan dalam menyusun hasil temuannya. Selanjutnya ada konsep penting dalam PTK. Nah, PTK ini ada dua analisis data, yaitu secara kualitatif dan secara kuantitatif. Nah, analisis data secara kualitatif ini ada dua, yaitu analisis induktif dan penilaian autentik. Nah, secara singkat itu, analisis induktif adalah analisis data yang dilakukan pada saat proses pengamatan sedang berlangsung, atau kalau di PTK itu kan dalam proses pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran itu peneliti menganalisis data. Nah, analisisnya itu disebut analisis induktif. Sedangkan penilaian autentik yaitu dari proses pembelajaran dari siklus ke siklus yang telah dilakukan, itu kan ada suatu hasil dalam bentuk nilai. Nah, kalau penilaian autentik ini menekankan pada pendeskripsian hasil dari perhitungan statistik deskriptif. Sedangkan analisis data kuantitatif ini sendiri, yang kedua itu menekankan pada perhitungan statistik deskriptifnya seperti apa. Jadi kalau tadi autentik itu mengenai penjabarannya, kalau kuantitatif itu mengenai perhitungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap analisis data kualitatif dalam PTK. Jadi analisis data kualitatif dalam PTK ini dilakukan secara terus-menerus sampai datanya itu jenuh. Jenuh ini yang dimaksud adalah peneliti tidak menemukan lagi informasi baru terkait hal yang akan diteliti. Model yang sering digunakan dalam PTK adalah model analisis Miles dan Haberman. Dalam model ini ada 3 tahap. Yang pertama reduksi data, kemudian penyajian data, dan yang terakhir verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data itu data dipilah, yang penting diambil, kemudian yang tidak berkaitan dengan hal yang diteliti itu akan diabaikan. Selanjutnya, data-data yang sejenis itu dikelompokkan. Tujuannya agar peneliti itu lebih mudah menganalisis dan memaknai informasi-informasi yang diperoleh. Selanjutnya pada tahap kedua atau tahap penyajian data, data yang sudah direduksi tadi itu disajikan dalam bentuk naratif, diagram alur, bagam, tabel, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar peneliti itu lebih mudah melihat pola, hubungan, sebab akibat, dan keterkaitan antar informasi atau data. Sehingga peneliti itu dalam mendalami datanya itu bisa lebih akurat. Kemudian tahap terakhir adalah tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada PTK, peneliti itu tidak perlu melakukan validitas dan reliabilitas. Hal ini yang membedakan PTK dengan penelitian lainnya. Jadi pada tahap ini peneliti itu akan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung kesimpulan awal. Jadi kesimpulan awal dari peneliti itu bisa berubah-ubah, maka peneliti itu perlu bukti-bukti kuat yang
mendukung kesimpulan awal itu sehingga kesimpulan awalnya bisa disebut kredibel. Selanjutnya, nah, untuk mengetahui kualitas data yang diperoleh, peneliti itu dapat mengikuti metode sebagai berikut. Yang pertama, mengecek keterwakilan data, kemudian ada mengecek data dari pengaruh peneliti, mengecek melalui triangulasi, melakukan pembobotan bukti dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, membuat perbandingan atau mengkontraskan data, dan penggunaan kasus ekstrim yang direalisasi dengan memaknai data yang negatif. Baik, baik saya akan menjelaskan langkah selanjutnya, yaitu analisis induktif. Nah, dalam analisis induktif ini terdapat kesulitan. Kesulitan yang yaitu pada data kualitatif. Kesulitan pada data kualitatif yaitu mengurangi jumlah informasi agar mudah didefinisikan dan disusun dalam pola dan tema penting sehingga terciptanya kerangka kerja yang baik. Nah, menurut Pearson dan Brown terdapat tiga langkah dalam menganalisis data, yaitu yang pertama mengorganisasikan. Nah, pada mengorganisasikan ini mereduksi data naratif dengan melakukan pengudian. Nah, langkah ini tujuan pengudian ini mengelompokkan data yang memberi jenis informasi yang sama. Nah, contoh pengudian itu teman-teman dapat baca di makalah, yaitu nanti ada KARG, ada yang karakteristik guru, lalu ada PRG, perilaku guru, dan sebagainya. Lalu yang kedua, deskripsi karakteristik utama. Nah, dalam hal ini yang muncul itu pengudian data. Nah, pengudian data ini memberikan pertanyaan pada diri sendiri, begitu. Lalu yang ketiga, menginterpretasikan data. Nah, pada langkah ini, guru mengkaji peristiwa, perilaku, atau observasi orang lain untuk menemukan kemiripan, hubungan, kontradiksi, dan lain-lain. Lalu pada analisis induktif perlu dilakukan introspeksi untuk menjamin keobjektifan. Lalu data sementara ditafsirkan menjadi data substantif dengan analisis model matriks. Nah, pada analisis model matriks ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama deskripsi tunggal, menganalisis dan menginterpretasi data atau digunakan dalam PTK. Lalu deskripsi ganda, membandingkan hasil pengamatan yang sama. Baik, selanjutnya adalah penilaian autentik. Nah, penilaian autentik ini menurut Amir memiliki pengertian pengukuran bermakna secara signifikan atas hasil belajar siswa untuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, sebelumnya nih, penilaian autentik ini muncul seiring dengan perubahan kurikulum menjadi K 2013 karena kurikulum sebelumnya adalah KTSP. Nah, penilaian autentik ini berfokus pada penilaian proses, portofolio, dan output. Nah, selanjutnya adalah 4 komponen yang harus ada dalam pembelajaran khusus K13 revisi 2017 dalam penilaian autentik ini adalah 1. Pendidikan karakter, yang kedua literasi, yang ketiga keterampilan abad 21, dan yang keempat adalah HOTS. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis penilaian autentik. Jenis-jenis penilaian autentik ini adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini untuk melibatkan siswa pada aspek yang akan dinilai. Nah, selanjutnya adalah penilaian proyek. Penilaian proyek ini adalah penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan dalam periode tertentu.
Dan yang ketiga adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini adalah penilaian hasil kerja siswa yang menunjukkan kemajuan siswa. Dan selanjutnya yang terakhir adalah penilaian tertulis. Penilaian tertulis ini berupa tes atau uraian yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Statistik deskriptif menurut Amir adalah prosedur matematika sederhana yang bertujuan untuk menyederhanakan, meringkas, dan menyusun data numerik dalam jumlah relatif besar dalam relatif besar. Selanjutnya, tiga kategori dasar statistik deskriptif. Yang pertama, ukuran kecenderungan pusat. Ukuran kecenderungan pusat ini menunjukkan nilai tunggal, aspek atau nilai, atau lazim atau baku tentang sekelompok individu. Dalam ukuran kecenderungan ini memiliki 3 ukuran, yaitu median, mean, dan modus. Yang kedua, ukuran persebaran. Ukuran persebaran menunjukkan seberapa besar kemunculan keseragaman di dalam sekelompok nilai. Dalam ukuran persebaran ini terbagi menjadi 2, yaitu rentang dan simpangan baku. Yang ketiga, ukuran hubungan. Ukuran hubungan mengukur atau mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silakan diajukan. Terima kasih.